Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Aku itu bingung guys. Aku mau cari referensi itu, tapi males di Google. Aku lagi males baca, jadi aku pingin mendengarkan. So, pilihanku jatuh ke YouTube guys. Lalu aku tuh cari referensi cerita apa yang aku mau bahas atau aku ulas ke kalian ya. Aku scroll, tapi aku tidak nemu guys yang tentang dunia TKW gitu. Aku kepikiran Miss Yuni guys, seperti biasa. Lalu aku cari ya guys, kontennya Miss Yuni itu apa yang cocok untuk aku storyin ya guys ya. Konten Miss Yuni apa yang mau aku ulas bersama kalian ya. Dan akhirnya aku memutuskan konten Miss Yuni yang ini yang akan aku ulas bersama kalian. Untuk Miss Yuni secara pribadi aku mengucapkan terima kasih yang ini sudah lewat berandaku. Aku sudah subscriber Miss Yuni. Semoga kisah yang aku ulas ini menjadi pembelajaran ke kita semua. Aku memutuskan untuk mengambil konten curhatan Miss Yuni yang berjudul ini ya guys. Kenapa? Karena apa yang dialami Cece ini bisa kita ambil atau petik hikmah dan pelajarannya supaya kita bisa berhati-hati dalam semua tindakan kita ke depannya ya guys. Curhatan Miss Yuni ini aku rangkum ulang menjadi alur cerita supaya kita enak menceritakannya ya guys. Si Cece ini alias si narasumber telepon atau cerita ke Miss Yuni kalau dia itu mengalami kesusahan atau istilahnya keblowok guys. Nggak satu kali tapi 2 kali dengan kesalahan yang sama. Dia itu ditipu sama 2 orang yang berbeda yang membuat dia itu sampai kelimpungan guys untuk menyelesaikannya. Kalian mau tahu atau kalian penasaran kan dengan kisah ini? Jangan lupa ya guys, klik dulu tombol subscribe-nya, dan kalau sudah kita langsung bahas atau kita ulas bareng-bareng kisah dari si Cece ini. Check it out. Cerita ini berawal ketika Miss Yuni memulai kontennya. Tiba-tiba Miss Yuni menerima telepon dari si narasumbernya sendiri, which is adalah si Cece. Kita sebut saja Cece ya. Cece ini memastikan apakah yang menerima teleponnya ini Miss Yuni sendiri, dan Miss Yuni memastikan kalau iya saya sendiri. Lalu si Cece ini berterima kasih ke Miss Yuni atas ketersediaan waktu luangnya Miss Yuni untuk mendengarkan kisah sedihnya yang Cece alami ini. Lalu Cece ini mengawali teleponnya dengan bertanya ke Miss Yuni apakah Miss Yuni bisa membantu uangnya untuk kembali, karena Cece-nya ini tertipu sama KSP bodong. Iya guys, oknum KSP online bodong alias pinjol bodong guys. Dia bertanya ke Miss Yuni apakah uangnya bisa kembali kalau sebelumnya juga dia sudah tertipu sama temannya guys. Melalui teleponnya Cece curhat ke Miss Yuni. Awalnya Cece butuh uang dan berencana pinjam di KSP online alias KSP bodong. Pada prosesnya si KSP bodong ini mengajukan syarat yang gak masuk akal, yaitu meminta uang admin sebesar 25 juta guys. Itu adalah syarat untuk pencairan dana. Si KSP bodong ini juga meyakinkan Cece pasti akan cair setelah transfer 25 juta terlebih dahulu. Sontak Miss Yuni kaget bukan main guys. Saat itu juga Miss Yuni bilang, kok iso pinjam online malah kamu yang kirim uang, piye konsepnya? Kamu mau pinjaman online tapi kamu malah kirim uang ke dia? Iya. Lah kok iso pinjam online kok malah kamu yang kirim uang, piye to konsepnya? Padahal ya guys, di konten yang terdahulu Miss Yuni itu sering up video tentang jangan percaya pinjol di medsos. Miss Yuni saat itu juga kaget setelah mengetahui fakta bahwa Cece ini kehilangan 25 juta di oknum KSP bodong ini hanya dalam jangka waktu itu 1 bulan. Si Cece ini dengan nada bergetar guys bercerita bahwa dia itu diawalin ditipu temannya pinjam uang di bank di Hongkong, bank Hongkong ya, atas nama Cece setelah uangnya sudah cair sebesar 55 juta. Lalu si temannya ini cosplay jadi tuyul guys, lari membawa dana, ya menggelapkan dana maksudnya, menggelapkan dana pinjaman bank setelah memperdayai Cece dengan janji-janji manis untuk membayar angsurannya itu secara rutin. Terus guys, yang bikin mirisnya itu si bank yang uangnya itu digelapkan sama temannya Cece ini selalu ngejar-ngejar Cece guys.
dan neror si Cece. Meskipun Cece berulang kali mengatakan dan menjelaskan kepada pihak bank bahwa Cece bukanlah sang penerima uang pinjaman yang sudah cair itu sebesar 55 juta itu, melainkan kawannya yang pinjam. Tetap saja si pihak bank tidak mau tahu alasan dari Cece ini. Pihak bank taunya kalau Cece ini pengajuan pinjamannya itu atas nama si Cece. Sumpah guys, aku nggak kuat dengerin kisah Cece ini berlama-lama di Miss Yunia, karena dia itu ujiannya itu loh bertubi-tubi. Dia itu tidak menerima uang dari bank, sudah cair itu dibawa temannya dengan alasan dengan janji manis kalau bayarnya itu pasti rutin gitu. Akhirnya apa, temannya lari begitu saja setelah menerima uang 55 juta. Mau tidak mau guys, Cece itu membayar angsurannya yang bukan uangnya terima guys. Dia itu sama aja kerja di Hong Kong itu kerja bakti. Yang bikin shocknya lagi guys, tahu nggak kalau Cece itu kan dipoyok iya sama KSP bodong ini ya. Ternyata itu Cece itu sudah transfer sebesar 14 juta. Lalu KSP online bodong ini mendesak Cece lagi guys untuk mentransfer uang lagi guys sebesar 7 juta dengan alasan yang nggak masuk akal dan terkesan mengada-ngada. Dari nadanya ngomong ke Miss Yuni melalui telepon guys, terlihat jelas kalau suara Cece itu bergetar. Dengan sangat putus asanya, Cece berulang kali meminta tolong ke Miss Yuni, apakah uangnya yang sudah ditransfer ke KSP bodong ini bisa kembali atau tidak. Dengan tegas dan berat hati ya, Miss Yuni mengatakan bahwa uang yang Cece transfer itu tidak bisa kembali, dikarenakan itulah Miss Yuni sering meng-up video-video pinjol bodong agar supaya siapapun yang menonton, baik itu subscriber ataupun TKW lainnya, itu bisa waspada guys dan berhati-hati dalam peminjaman online. Jangan percaya pinjam-pinjam online kalau tidak secara face to face guys, apalagi yang belum terdaftar di OJK gitu loh. Itu yang sudah terdaftar di OJK aja bunganya aja bikin merinding, gak main-main. Lebih rentenir, kayaknya rentenir itu job desknya itu banyak sekarang guys. Tidak cari korbannya itu di dunia nyata, tapi di dunia online tuh dia gampang guys dengan memanfaatkan orang-orang yang putus asa mencari pinjaman, yang terlilit hutang ataupun yang ekonominya itu sedang sulit. Itu makanan empuknya KSP itu guys. Cece ini guys di tengah keputusasaannya masih mencari sedikit harapan dengan masih bertanya ke Miss Yuni kembali, apakah masih bisa dilaporkan ke polisi. Dengan tegas guys, Miss Yuni menjawab tidak bisa mbak, dan memang itu adalah tugas penipu yang cosplay jadi KSP bodong. Dan seperti Cece inilah target empuk para penipu yang pernah pamer ke Miss Yuni. Iya guys, penipu-penipu itu seringkali telepon ke Miss Yuni dan pamer ke Miss Yuni kalau dia bisa menipu para TKW yang dalam terhimpit ekonomi ataupun punya masalah tentang hutang-hutang. Disitulah KSP bodong atau penipu-penipu bodong itu beraksi. Sumpah guys, aku nggak tega denger Cece ini nangis nyesek. Terus nggak lama kemudian meledak guys tangisannya. Di situ aku merasa terenyuh guys. Aku pernah di posisinya si Cece. Dulu aku kan juga terlilit banyak hutang guys, tapi tidak pernah ditipu teman. Cuma aku terlilit hutang tuh sangat-sangat banyak. Jadi apa yang Cece rasakan itu kayaknya seperti relate dalam kehidupan aku dulunya 4 tahun yang lalu itu guys. Dengan lembutnya Miss Yuni memberi wejangan ke Cece yang lagi sangat teramat putus asa ini guys, dengan kalimat, kalau apapun yang instan-instan itu akan berakibat fatal sama kamu. Sesuatu yang butuh cepat-cepat itu yang rugi kamu. Ngerti? Kamu yang akan rugi. Jangan percaya dengan janji yang berkecepatan tinggi, karena kamu tidak memiliki apapun. Yang rugi itu tetap kamu. Nggak bisa sayang, nggak bisa. Karena itu kalau apapun yang instan-instan itu akan berakibat fatal sama kamu. Sesuatu yang butuh cepet-cepet itu yang rugi kamu. Ngerti? Kamu yang akan rugi. Jangan percaya sesuatu yang menjanjikan dengan kecepatan tinggi. Karena kamu tidak memiliki apapun, yang rugi tetap kamu. Tahu nggak guys, yang bikin Miss Yuni shock lagi di tengah obrolan ini adalah ya, ternyata guys, si Cece sudah meminta tolong pihak keluarga di Indonesia untuk mengirimkan beberapa uang untuk tambahan bayar bank sebesar 50 juta ketika Miss Yuni menyarankan meminta bantuan pihak keluarga. Oh my god, astagfirullahaladzim guys, di luar prediksi loh guys.
Lalu si Cece ini sangat-sangat kalut guys, karena pihak keluarga terutama Pak Sunya si Cece tidak tahu loh guys, bahwa uangnya untuk menutupi bank yang ditipu teman Cece. Si Cece juga mengatakan bahwa jika suaminya tahu dapat dipastikan marah besar. Tapi Miss Yuni tetap menomorsatukan azas kejujuran meskipun tanpa menceritakan semuanya, karena dengan kejujuran paling tidak pihak keluarga tidak kaget, terutama suami. Gimana guys menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Apa yang bakal kalian lakukan jika kalian itu berada di pihak Cece? Atau bagaimana tindakan kalian jika kalian dalam posisi terhimpit ekonomi yang sangat-sangat mendesak? Apakah kalian tetap berhutang, atau jika teman kalian yang bahkan sangat dekat dengan kalian sangat membutuhkan uang kalian, terus mereka itu menipu kalian? Apa tindakan kalian selanjutnya? Tinggalkan komen di bawah ya guys. So, jika kalian suka dengan videoku barusan yang membahas antara si Cece yang telepon ke Miss Yuni ini ya guys, bisa kalian support aku dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa ya guys, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Terus jangan lupa nyalakan notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku up video selanjutnya, kamu adalah orang pertama yang akan dapat notifikasi dari aku. Jangan lupa guys, lagi dan lagi aku mengingatkan ke kalian, jika kalian punya kisah horor, punya kisah seputar pertikaian, ataupun kalian mengalaminya sendiri, kalian bisa DM aku langsung ke Instagram aku @ruth_ferniati, hurufnya kecil semua ya guys. Nanti setelah aku baca DM-an dari kalian, aku cross check lagi, aku review lagi, nanti aku tulis dalam bentuk skrip sebelum aku up, aku tunjukkan ke kalian. Jika sudah deal, jika sudah cocok, kalian juga sudah tidak keberatan, pasti aku akan up ke video aku selanjutnya ya guys. Akhir kata guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.